orang ini gampang untuk ghibah. Ya. Bahkan ya, jangankan kita yang ghibah. Dengar ghibah saja sudah termasuk orang yang ghibah. Ya. Barang siapa yang dia itu berbuat kejelekan dan ada yang membantu dia untuk berbuat kejelekan, maka sama. Ya. Itu ada dalam hadis Nabi, cuma anak kurang hafal hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya salim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah kita dikumpulkan di majelis yang penuh barakah ini, di mana majelis dzikrillah dan mengingat Allah Ta'ala itu adalah paling utamanya di dalam hidup kita ini. Karena jikalau kita tidak mengingat Allah Ta'ala, tidak akan kita selamat, ataupun di dunia ini kita tidak akan bisa minta tolong sama siapa-siapa kecuali Allah Ta'ala. Bagaimana kalau kita tidak mengingat Allah Ta'ala, dan bagaimana kalau kita minta tolong sama siapa kalau kita tidak ingat sama Allah Ta'ala. Dan alhamdulillah hati kita dihadirkan di majelis ini supaya kita bisa hadir dan bisa mengingat Allah Ta'ala dan mengingat Rasulnya, dan terjaga dalam lindungan syariat. Dan sebelum minggu lepas Jumat lepas kita telah menjelaskan tentang bagaimana pentingnya menikah atau menikahkan seorang perempuan, dan bagaimana sebelumnya kita menjelaskan tentang anak, ya. Bagaimana kok di waktu zaman jahiliyah dulu anak perempuan sering dikubur gitu ya. Yang dimana kenapa dikubur anak perempuan dulu? Karena zaman dulu adalah salah satu aib bagi orang Arab kalau dia punya anak perempuan. Dan di situ Rasulullah SAW menegaskan bahwa kalau punya anak perempuan, apalagi 3 ya. Dan itu banyak dirawat, ada yang 3, ada yang 2, ada yang 1. Cuma lebih dari riwayatnya itu pahalanya pasti ada yang lebih ya. Kalau 3 pasti pahalanya lebih besar ya. Tapi sama-sama masuk surga. Ya, cuma yang kemarin yang dibahas minggu kemarin bahwa Nah, di surga sendiri itu kita ada derajatnya ya. Dan orang yang paling tinggi derajatnya adalah yang paling dekat sama Allah Ta'ala ya. Nah, itu bagaimana kita mendekatkan diri? Salah satunya mempunyai anak perempuan yang kalau bisa lebih dari 3. Dan yang top mertua punya 8 perempuan anaknya. 9 anak, 1 laki-laki, 8 perempuan. Nah, ya ngurusi 8 anak perempuan itu. Jangankan 8, 1 saja sudah ribet ya. Kalau misalkan sampean punya anak perempuan, mungkin sampean bisa merasakan bagaimana ribetnya perempuan lebih dari laki-laki. Karena perempuan itu sendiri didikannya khusus lebih dari laki-laki. Kalau laki-laki, kalau dia keluar misalkan, kalau dia di zaman SMP ataupun dia keluar, dia nakal, maksudnya udah biasa untuk laki-laki. Ya. Kalau perempuan nakal sudah itu buat keluarga itu betul-betul aib. Ya. Nah, itu hebatnya perempuan itu di situ. Kalau perempuan yang nakal, apalagi nakalnya keluar tetangga kalau bisa satu kompleks semua ngomong anak nakal itu. Kalau perempuan yang nakal pasti menjadi aib bagi keluarga. Tapi kok laki-laki yang nakal itu biasa untuk orang sekarang ya. Tapi kan naudzubillah, nakalnya anak zaman sekarang bukan nakalnya anak zaman dahulu ya. Kalau dulu tuh paling ganggu tetangga, nyawati main sampai maghrib. Kalau sekarang enggak, naudzubillah min dzalik. Nakalnya itu sampai minum-minum, rokokan, segala macam. Bahkan anak lihat langsung. Anak belum mungkin kelas 6 SD, 5 SD, rokokan.
Wih, tak mufakat. Wis kayak perokok handal gitu. Lah kalau misalkan umur ya, di rokok itu sendiri sudah dijelaskan umur 21 ke atas. Ini umur masih mau berapa? Sudah rokok. Dan itu kadang dikasih sama bapaknya, subhanallah. Aji. Anak-anak zaman sekarang ini malah dikasih sama bapaknya. Bukan dilarang tapi tambah dikasih. Pokoknya dikasih belum umurnya. Subhanallah. Mari kita lanjutkan kitab Muhammad. Sebelum kita melanjutkan, kita Fatihah dulu kepada Sahibul Kitab. Al-Fatihah ala Rasulina wa nasyana wa ila Rasulina wa hajirna wa ila Rasulina Habib Abdullah bin Hadrat Muhammad bin Sain wa usul mafuru wa derajat bin jannah wa rahmatih wa daif masyarakat wa fadl nabiyyin wa info nabiyyin wa idhan barakat wa salih wa warim wa ulumi wa nafatin fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yanbaghi liman arada tazawwaja an yataharra dhat ad-din wa kharus salah wa in kana faqira ghayra fa'iqa fil jamal wa qad hatha alaihi salatu wassalam ala dhat ad-din wa raghaba fiha qala fadhfar bi dhat ad-din wa tartibat yadaka. Sepatutnya bagi orang yang kepingin kawin apa? Harusnya dia itu memperhatikan agamanya dan kebaikan di dalam perempuan itu ya. Jadi kalau misalkan mau kawinkan anak atau mau kawin misalkan, ya barangkali ada yang mau kawin dua ya. Lihat perempuannya bagaimana. Apa perempuan itu bagus? Apa di dalam agamanya itu bagus? Meskipun perempuan itu miskin dan dia itu tidak cantik ya, tapi cantik itu sendiri ya bukan syarat ya. Tapi kalau kita cari yang cantik bukan aib, bukan salah satu aib bahwa kita mau cari perempuan yang cantik, bukan yang aib. Tapi apa Rasul Imam Haddad memberi kita saran bahwa kalau misalkan cari perempuan tuh yang bagus agamanya dan yang baik. Kenapa? Karena perempuan yang bagus agamanya dan yang bagus sya'aninya, perlakuannya pasti di dalam rumah tangga itu pasti sakinah, mawaddah, warahmah. Tidak mungkin jauh dari itu. Kenapa? Karena dia tahu agama. Karena dia tahu bagaimana caranya memuliakan suami. Karena dia tahu ilmunya jadi istri itu bagaimana. Ya. Jadi gitu. Waqad hatta alaihi wasallam datuddin wa raghaba fiha, dan Nabi SAW bersabda dan benar-benar menganjurkan warghaba. Fadfar bi dzatiddin wa tartibat yadak. Pilihlah perempuan yang pintar di dalam agamanya, tartibat yadaka. Maka apa? Masa depanmu dan kamunya terjamin. Apa? Terjamin aman, kata Rasulullah. Bayangkan aman. Aman apa saja? Semuanya. Aman dari kerusakan rumah tangga, aman dari gosip-gosip. Kalau perempuan dia tahu agama, tidak mungkin mau gosip ya. Kadang zaman sekarang bukan perempuan tuh yang gosip, laki-lakinya juga gosip ya. Alhamdulillah. Padahal karena apa? Dikatakan bahwa apa? Bahwa itu tuh al-ghibah minal kabair. Ghibah itu dari salah satu dosa yang besar. Tapi apa? Kayak diremehkan. Oh, ghibah toh. Ya. Tidak wis kerungu zina, zina. Aduh zina. Padahal sama. Ghibah itu dosa besar, zina itu dosa besar. Kenapa harus ngeremehkan ghibah padahal dosa besar? Ya. Malah bisa dikatakan minum khamar tuh lebih besar dosanya ghibah daripada minum khamar. Ya. Tapi kenapa kok orang-orang ini gampang untuk ghibah? Ya. Bahkan ya, jangankan kita yang ghibah. Dengar ghibah saja sudah termasuk orang yang ghibah. Ya. Barang siapa yang dia itu berbuat kejelekan dan ada yang membantu dia untuk berbuat kejelekan, maka sama. Ya. Itu ada dalam hadis Nabi, cuma anak kurang hafal hadisnya. Dia itu jadi orang yang berbuat dan orang yang membantu untuk dia berbuat, maka sama dapat dosanya, dan juga sama itu yang dapat pahalanya juga sama.
Ya. Oleh bagi insan ayatazawwajul mar'a li maliha wa jamaliha faqat, dan tidak sepatutnya bagi seorang manusia menikahi perempuan itu karena hartanya saja atau karena kecantikannya saja. Ya. Kenapa? Di sini dikatakan oleh Imam Haddad, wa indalika makruh, dan itu salah satu kemakruhan di dalam agama. Yang dia itu karena apa? Karena hartanya saja atau karena kecantikannya saja. Apa kata Nabi SAW? Kalau Nabi SAW bersabda, "Wala tazawwajun nisa' li husnihin fa 'asa husnihin ayyurtun. Wala tazawwaju li amlalihin fa 'asa amlalihin an tutughin. Lakin tazawwajuhun 'ala din." Janganlah kalian menikahi perempuan karena bagusnya parasnya. Karena bagusnya parasnya itu bisa jadi menjadi celaka untuk kalian. Dan janganlah kalian menikahi perempuan karena hartanya. Bisa jadi hartanya itu apa? Menolak kalian. Maksudnya apa? Diusir ya. Otomatis kalau laki-laki lebih miskin, perempuannya kaya, tidak mungkin sudah ya. Pasti apa? Bisa jadi kepalanya laki-laki itu diinjak. Karena apa? Karena dia yang punya harta. Karena kalau perempuan itu sudah punya harta dan dia tidak ada agama, dia merasa lebih berkuasa daripada laki-laki yang dia tidak punya apa-apa. Kon untung tak kawin kon. Gak tak kawin bambung. Ya. Kayak gitu. Kon untung tak kawin, bisa jadi diinjek-injek kepalanya laki-laki. Karena apa? Karena dia perempuan ini tidak punya agama, cuma karena hartanya saja dia kawin. Ya. Naudzubillah min dzalik. Makanya itu dikatakan apa? Dikatakan makruh. Kawin karena hartanya atau karena kecantikannya saja. Summa inna man qasada tarkun nikah tafarru'an lil ilmi wal ibadah tabaudan an syawagil dunya wa alaqiha, kana ma'adzalika fariq qalbi an malil nisa harukun ilaihin fa innahu la ba's alaihi fi tarki wala junah. Kemudian ada seseorang yang dia itu meninggalkan nikah. Kenapa dia meninggalkan nikah? Tafarru'an lil ilm wal ibadah. Karena dia kepingin fokus untuk apa? Untuk mencari ilmu dan ibadah. Untuk ibadah. Siapa salah satunya? Siapa? Imam Nawawi yang tidak kawin. Yes. Siapa yang tidak kawin? Imam Ghazali. Imam Nawawi. Nah, salah satunya adalah Imam Nawawi. Di mana dia ditanya, "Mengapa kan tak kawin?" Karena apa? Sudah terlalu sibuk sama ilmu. Dan ada memang dari beberapa ulama dia itu tidak mau nikah karena apa? Karena memang dia sudah terlalu condong sama ilmu. Sampai apa? Sampai penuhnya itu sudah waktunya itu sudah penuh untuk ilmu. Dan dikatakan ada cerita dari tarikh yaitu Al-Habib Bangsa bin Syahab, insyaallah Habib Alwi bin Muhammad bin Syahab, beliau itu nikah karena cuma sunnah Nabi. Tahu, dan beliau itu sibuk dengan dakwah beliau kemana-mana. Dan beliau ini ingin meminta anak dari seorang ulama dari Tarim. Dan ulama Tarim ini kayak tidak rela. Karena apa? Ini pasti Habib satu ini katanya. Kalau sudah nikah sama anak-anak, mungkin sudah habis itu ditinggal, katanya. Akhirnya sudah tiba-tiba dapat arahan dari Rasulullah SAW disuruh nikahkan. Dan apa Rasulullah mengatakan di situ apa? Katanya, engkau akan mendapatkan cucu yang bagus. Maksudnya cucu yang luar biasa di situ. Akhirnya dengan arahan Rasulullah, yes, mau tidak mau dinikahkan anaknya sama Habib Alwi. Antum tahu? Minta maaf ya, cuma disetubuhi cuma sekali sama Habib Alwi. Anaknya ulama Tarim. Cuma disetubuhi sekali, habis itu ditinggal. Dakwah lagi kemana-mana. Ini karena apa? Berarti beliau ini nikah bukan karena syahwat, akan tapi apa? Karena sunnahnya Nabi SAW. Tak mau meninggalkan sunnahnya Nabi, karena memang kebiasaan kalau dari para habaib itu tak mau meninggalkan sama sekali sunnah Nabi. Ya, tak mau. Bahkan Imam Haddad sendiri tak suka memanjangkan rambutnya karena sunnahnya Nabi.
di akhir hayatnya beliau memanjangkan rambutnya. Akhirnya apa? Sudah dapat, akhirnya keturunannya sampai Habib Abdullah Syahab, keturunan betul-betul keturunan yang bagus dijanjikan sama Rasulullah. Jadi dari para ulama sendiri memang apa? Ndak condong sama nikah. Ya. Watabau dan memang apa? Dan syaratnya apa? Dan apa? Tabau dan anisyabah dunia wa alakiha. Dan orang ini dia memang fokus sama ilmu dan dia fokus sama ibadah, kata yang Haddad. Dan dia jauh dari apa? Segala kesibukan dunia, kata yang Haddad. Wa kana ma'adaya, dan dengan itu, kata yang Haddad, tidak ada hati ini condong dengan perempuan sama sekali. Ini syaratnya orang tidak mau kawin. Orang tidak mau kawin, apa syaratnya? Dia itu harus sibuk dengan ilmu, harus sibuk dengan ibadah, dan dia harus jauh dari segala kemungkinan kesibukan dunia. Dan apa? Dan hatinya kosong dari pikiran perempuan. Ya. Orang anak zaman sekarang ini jangan kan SMP, SMA, jangan. Itu sudah zaman dulu kabarnya. SD. Ya. Sudah main apa? Papa Bunda. Ya. Segala macam ini SD loh. Sudah kepikiran pacaran. Karena rusaknya zaman ya. Ini tidak nemu orang kayak gini, sudah ada nemu kayaknya. Dia yang dimana farah, maksudnya sudah ada condong hatinya sama perempuan, tidak mungkin nemu. Untuk zaman sekarang, mungkin zaman dulu, zamannya Imam Ghazali ke atas mungkin ada yang seperti ini. Dan apa katanya Imam Haddad? Wala bas, tidak apa-apa. Orang kalau seperti ini dia meninggalkan kawin, tidak apa-apa. Dan banyak aku melihat, kata Imam Haddad, daripada para salafus soleh yang dimana dia tidak mau menikah, rahimahumullah, dan Allah merahmati mereka. Waqad qala, dan para ulama ada sebagian mereka mengatakan waqala libani alla tatazawwaj faqad ajjastu an taqwimi nafsi fa afatu ilahi nafsan thaniyah. Wa kila mithlu dhalika la akhar minhu faqala law qaddartu ala tatluq nafsi la talliquha. Katanya para ulama ditanyai, kenapa kau nak kawin? Katanya, bagaimana aku mau kawin? Aku ngurusi diriku sendiri tidak kuat sih. Saya belum cukup aku ngurusi diriku sendiri. Apalagi mau ngurusi orang lagi. Itu salah satu jawaban ulama. Dan ada salah satu jawaban ulama yang lain mengatakan apa? Kalau bisa aku tolak diriku, aku tolak diriku. Bayangkan, saking tidak pingin nikah, saking kepingin sibuknya sama Allah Ta'ala, saking kepingin sibuknya sama ilmu. Waqila li Bishr bin Harith rahimahullah inna an-nas yatakallamuna fihi yaqula innaka tarikul sunnah yuriduna an tazawwaj wa qala qulu lahum huwa mashghul bil fariḍah, intaha. Dikatakan oleh Bishr bin Harith rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, sesungguhnya manusia membicarakan angkaan mereka, katanya di orang-orang seperti ini dibicarakan, mereka itu meninggalkan sunnah. Apa mereka itu? Ulama tapi kok meninggalkan sunnah? Banyak pertengkaran seperti itu. Apa maksudnya? Kenapa? Dan mereka menjawab, kita ini sibuk apa? Kita sibuk sama yang fardu-fardu, yang sunnah kita sudah sibuk sama yang fardu, katanya si para ulama. Jadi sudah yang sunnah yang satu ini tak apa-apa kita tinggalkan, yang lain penting yang fardunya dijalankan, katanya para ulama itu, intaha. Wa qultu fa yanbaghi liman arada tazawwaja an yatasawwab biniyatil isti'anah ala din wal akhirah. Faman taraka ya fa yanbaghi atraka biniyati tahfidz ala din wa itharu janib salam wal ihtiyat. Fa yakunu fi tazwijihi wa tarki ala niyati salihah lislihu taqarrubi ila Allah. Dan aku mengatakan, kata Imam Haddad mengatakan, fa yanbaghi, sepatutnya bagi orang yang kepingin dia itu kawinnya apa? Dengan niat isti'anah ala din wal akhirah. Dia mau apa? Dengan niat apa? Membantu agama dan akhiratnya. Tapi orang sekarang niatnya kawin cuma satu. Ya. Sudah usah disebut sudah. Niatnya sudah ke situ sudah, ya. Penting sama harinya. Kalau ada yang halal, kenapa yang haram, ya. Intinya itu sudah. Wis yang halal lah, bismillah, zuat.
Di pikirannya orang-orang sekarang ya itu udah, tidak ada akhirat, tidak ada. Kalau ditanyai, oh, anak ini menyempurnakan sebagian iman. Oh ya, kalam ke hati, ya ngomong toh, padahal kepingin ikin itu, ya, pengen perang itu, ya. Oh ya, orang zaman sekarang. Ini Yahudi anak perang Yahudi ya. Ya, jadi itu kalau ini ingin nikah itu biniat isti'anah al-dinul akhir. Bantu apa di dalam dirinya, bukan di dalam diri orang lain. Kalau kita kawin bantu orang, enggak, dalam dirinya, yaitu apa, membantu agamanya dan membantu akhiratnya. Jadi kalau misalkan ada kawin ini, kalau ibadahnya itu lebih daripada orang yang bujang, ya. Kawin ini karena apa? Karena pahalanya lebih, ya, lebih, pokoknya pahalanya lebih daripada orang bujang. Bahkan dikatakan kalau orang kawin itu kawinnya 40 sebelum kawin, 40 hari sebelum kawin, dan 40 setelah kawin, apa? Doanya istijabah. Saking apa? Saking Allah Ta'ala itu apa? Kepingin orang-orang yang kawin diistijabahi doanya. 40 hari sebelum apa? Menikah dan 40 hari setelah menikah. Jadi itu ya. Jadi doanya betul-betul, dan doa apa semua betul lebih diterima. Jadi apa? Orang bujang sama orang nikah jangan dibandingkan ibadahnya, ya. 2 rakaatnya orang yang sudah kawin dan 2 rakaatnya orang yang bujang lain tingkatannya. Ibarat kata ini yang kerikil, ini batu berlian, ya. Makanya kawin apa? Eman kalau tidak kawin karena apa? Karena membantu ibadah dan akhirat. Ojo jalur perang itu, kalau tidak sholat. Nah, buat apa kalau gitu, ya? Barang siapa, katanya Imam Haddad, yang meninggalkan, sepatutnya meninggalkannya dengan niat untuk menjaga agamanya, dan dia apa, menjauhi segala macam yang apa berbau, menjauhi dan apa selamat. Jadi menjauh untuk selamat, wal ihtiyat, dan hati-hati. Jadi kalau misalkan memang orang itu tidak mau kawin, ya jangan ini apa, jangan mancing-mancing, ya. Tidak mau kawin tapi apa, zinanya sana sini. Tidak mau kawin tapi apa, sibuk sama kerjaan. Tidak mau ini kawin karena pokoknya segala macam urusan dunia dan segala macam yang maksiat. Tidak mau kawin, atau tidak mau kawin karena sadar, misalkan tidak mau kawin karena apa, dia merendahkan dirinya. Aku ini mau maksiat, aku ini tidak kena, aku ini tidak. Lah kalau memangnya tidak kena, ya perbaiki diri, ya. Jangan apa merendahkan diri sendiri, terus tidak mau tidak mau ibadah, ya. Aku tidak sholat. Kadang orang ini salah, ya. Kadang orang sekarang ini salah karena apa? Aku tidak gelem nak masjid. Aku dosa, aku ngombe-ngombe, tidak pantas aku ke masjid. Nah kadang orang zaman sekarang kayak gitu. Aku tidak pantas, aku tidak pantas aku. Bahkan mereka bilang aku tidak pantas sholat. Loh kok iso? Aku iki akeh maksiat, tak pantas aku ibadah. Tak ada yang tidak pantas sama Rabbul Alamin, ya. Ya, Rabbul Rahim. Allah yang Maha Pengasih lagi menyayang. Semaksiat apa dirimu dan tidak ada putus asa di dalam dirinya, masih ada kemungkinan apa? Selamat dari rahmatnya Allah. Selamat untuk mendapatkan rahmatnya Allah Ta'ala. Tapi kalau sudah seperti itu, putus asa. Dan di dalam firman Allah itu mengatakan wala tayasu min rahmatillah. Janganlah kalian mau apa? Putus dari rahmatnya Allah. Putus asa dari rahmatnya Allah. Jangan sampai kita putus asa sama Allah. Memang manusia ini penuh dengan kita yang maksiat apa semua. Pasti al-insan, dan dikatakan dalam kaidah Arab al-insan mahal khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan tempatnya lupa. Tak mungkin kita luput dari salah ataupun dari kelupaan. Yang luput dari keduanya cuma Nabi dan Rasul. Tidak ada lagi. Manusia yang luput dari salah dan dosa cuma Nabi sama Rasul. Sudah, tidak ada lagi. Selain itu tidak ada lagi. Dan itu apa? Kalau misalkan kita jangan sampai kita ragu untuk ibadah, ya. Di dalam diri ini kadang merasakan, anak ini kepingin sholat duha, anak ini kepingin sholat ini, tapi takut tidak istiqomah. Tuh, selama ada niat, bismillah kerjakan. Istiqomah amat tidaknya itu urusan buri. Penting kalau ada niat langsung kerjakan. Itu Allah Ta'ala munculkan niat dalam hati kita supaya apa? Kita mulai. Kalau kita muncul niat kita tapi kita tidak mulai, buat apa? Tidak mungkin. Nanti takutnya Allah tidak bantu kita untuk niat-niat baik.
Jadi selama ada niat baik, apapun yang kita rasakan, misalkan kepingin sholat duha, pingin sedekah, pingin ini, pingin itu, selama itu perbuatan baik, kerjakan. Kalau bisa saat itu juga kerjakan. Jangan sampai menunda kebaikan. Kenapa? Nanti ada setan itu ngolor-ngolor, ya. Aku pengen puasa, istangga meneh terus sampai tidak pernah terkerjakan. Kalau ada perbuatan baik, kepingin berbuat baik langsung, ya. Itu adalah salah satu, bukan teguran, salah satu ketukan Allah untuk kita. Diketuk hati kita untuk berbuat baik. Kalau kita menerima ketukan Allah, maka apa? Allah akan membantu kita terus berbuat baik. Tapi kalau kita tidak hiraukan ketukan itu, maka apa? Memang Allah itu Rahman Rahim. Tapi kalau sudah diketuk terus tapi tidak mau, akhirnya itu takutnya Allah Ta'ala nanti nyerah sama diri kita. Akhirnya itu kita tidak ditolong lagi sama Allah. Na'udzubillah. Jangan sampai itu terjadi kepada kita. Fayakunu fi tazwijihi wa tarki alaniyatis salihah yuslih taqarrabu ila Allah. Dan hendaknya dia meninggalkan kawin itu untuk apa? Niat untuk mendekatkan diri sama Allah Ta'ala. Apa salah satunya? Itu mencari ilmu dan beribadah. Ya. Kadang orang-orang zaman dahulu, para ulama zaman dahulu itu saking kepingin dia ibadah itu, makanya ada namanya uzlah. Di dalam para ulama mengatakan ada uzlah, yaitu sering kita dengar di manaqibnya Al-Habib Abu Bakar, uzlahnya Habib Bakar dikeluarkan oleh Habib Muhammad bin Idris. Nah, uzlah ini sendiri apa? Iya. Sampai yang tahu bahwa ada orang Habib Bakar berapa? 15 tahun. Nah, di dalam uzlahnya itu Abu Bakar tidak makan, tidak minum. Bayangkan, menjauhi apapun yang dunia. Itu namanya apa? Uzlah. Dia sibuk sama Allah Ta'ala, ibadah sama Allah Ta'ala. Nah, itu pengertian dari uzlah. Tak makan, tak minum 15 tahun. Itu sudah di luar akal sudah. Bahkan kita sendiri tidak makan pagi. Aduh, loro. Ya, tidak sarapan naik. Ataupun tidak makan sehari, sudah lemas sudah. Kayak tidak punya daya. Karena apa? Uzlah itu sendiri sudah dapat makanan ruhani dari Allah Ta'ala. Jadi apa? Tidak mungkin tidak ada rasa lapar. Orang karena apa? Para ulama ini kalau sudah terlalu nikmat dekat sama Allah Ta'ala, sudah hilang, lupa sama semuanya. Bahkan kebutuhan badannya ini sendiri kayak terpenuhi. Ya. Jadi tidak mungkin yang namanya sakit, yang namanya orang yang punya sakit, yang punya apa semua Allah Ta'ala. Bagaimana Allah Ta'ala memberi sakit pada orang yang dekat sama dia, yang pada orang yang kepingin, yang ibadah sama dia, tidak mungkin ya. Itu salah satu kemuliaan. Itu adalah apa? Kalau sudah tidak mau kawin tapi apa? Uzlah. Beliau apa? Karena uzlah tidak apa-apa. Karena apa? Dikatakan labas, tidak apa-apa. Orang-orang yang dimana dia tidak mau kawin, tapi dia itu apa? Apa syaratnya tadi? Dia sibuk atas ibadah atau ilmu, atau mencari ilmu, dan dia menjauhi atas segala macam perkara dari dunia, dan dia tidak ada di dalam hati dia condong kepada perempuan. Ya. Nah. Kadang kan para ulama ini ada Habib, salah satu yang biasanya Habib ya, yang kawin banyak. Ada yang kawin banyak, ada yang kawinnya cuma satu ya. Nah, kalau yang kawinnya satu itu cuma kepingin sunnah toh. Ya. Tapi kalau yang kawin banyak, bagaimana? Apakah mereka dah. Alhamdulillah, jangan sampai kita menamakan, oh berarti Habib nafsuan, dah. Alhamdulillah, jangan sampai itu keluar dari ucapan kita, dah. Ya, kalau Habib zaman dahulu itu semakin banyak mereka menikah, semakin mereka apa? Takut sama Allah Ta'ala. Kenapa? Karena di dalam diri mereka semakin mereka itu kawin, kayak mereka itu, apa namanya? Semakin mereka semakin mendekat, tambah merasakan dekat dirinya sama Allah Ta'ala. Jadi jangan kita Habib ini, fulan, Habib Ahmad bin Zain, Habib ini, yang kawinnya banyak, jangan sampai keluar dari ucapan kita bahwa Habib itu nafsuan. Tak ada. Naudzubillah. Mereka kawin banyak karena
takut sama Allah Ta'ala. Karena apa? Tambah kepingin ibadah sama Allah Ta'ala. Lek Habib zaman saiki dipertanyakan ya. Habib, kiai, ulama tidak tahu. Allah alam. Anak tidak mau jawab. Anak tidak mau tahu. Itu urusannya mereka. Ya. Dan itu tidak haram ya. Bukan haram kawin sampai 4 ya. Kadang sampai ada anak pernah dengar tuh di Kalimantan, beb kawin beb barokah. Kawin modal barokah. Itu tidak tepat. Lek Habib tidak kena yo. Ya Habib kan anu juga ya, orang tidak kena bisa nih. Habib udah dikawin habis itu ditinggal. Kasihan. Iya. Kalau kayak gitu ya. Jadi kita simpulkan bahwa apa? Kalau misalkan urusannya ulama, kita tidak usah ikut campur. Itu urusannya mereka sama Allah Ta'ala. Ya. Selama itu bukan perbuatan nyeleneh, selama itu bukan perbuatan dosa, kita tidak usah ikut-ikut. Ya. Kadang orang-orang ini, apalagi netizen ya, sampai mereka itu merasa yang paling benar, saudara. Ini kawin iki, oh apa tidak kena iki anu ini anu, oh apa ini anu, selingkuh dikit anu, selingkuh salah ya. Lain ya kalau selingkuh ya. Tapi kalau kawin lagi tidak salah. Kalau selingkuh salah, jelas salahnya 100%. Karena apa? Karena haram. Tidak nikah kok main sama perempuan lain. Itu dikatakan bahwa di Syafi'i itu zanil muhson, orang yang zina dan dia sudah kawin. Dan itu salah satu orang yang dimana ghairu muhtaram, tidak terhormat, sama dengan binatang. Orang yang selingkuh itu ya dikatakan bahwa Syafi'i apa? Zanil muhson, ghairu muhtaram, disamakan sama babi. Orang seperti itu. Ya, jadi hati-hati. Kalau misalkan selingkuh, jangan selingkuh sudah. Kawin lagi. Ya. Bawa wali, bawa ini kawin secara resmi. Kenapa harus selingkuh kalau memang bisa kawin? Orang laki-laki ini apa? Batasnya 4 kok. Iya. Apa tidak puas? Kalau memang tidak puas sama istri yang pertama, cari lagi istri. Jangan cari selingkuhan. Iya. Jangan cari ini perempuan lain dengan apa? Dibayar dengan zina. Naudzubillah min dzalik. Iya. Fa amma man yu'awwal fi nikah fi tarki nikah ala hududid dunya wa aradiha wa yuwa sahwa fa huwa ba'id min shawab at-ta'yis bi salahi salaf wallahu muwaffiqul mu'in la rabba ghair. Jikalau dia meninggalkan nikah karena apa? Karena sibuk dengan dunia, sibuk sama kerjanya. Oh, anak ini beb, tidak bisa nikah beb. Kerjanya ke sana kemari, keluar kota, masuk kota. Tidak bisa beb. Ini kalau misalkan saya keluar, tidak tahu hidupnya anak tidak mana. Di sini kerjaan satu-satunya, udah hidupnya anak ini. Tidak boleh. Orang-orang seperti ini yang dia itu sibuk dengan dunia dan meninggalkan nikah, dia apa? Bisa dikatakan apa? Tidak boleh, makruh. Makruh orang-orang yang meninggalkan nikah cuma karena dunia. Kalau masalah dunia, ya, kalau masalah dunia Allah yang nanggung sudah. Kalau orang menikah ya, bahkan kita tidak sedikit kita lihat orang nikah itu apa? Modal KUA, ya. Saking tidak adanya modal di orang untuk nikah, langsung ke KUA nikah, langsung diagetin sudah, bikin ini. Tidak perlu acara gede-gedean, tidak cuma gini sudah. Langsung apa? Tiba-tiba nanti mereka merintis usaha, tiba-tiba apa? Jadi kaya. Itu karena apa? Karena barokahnya menikah. Karena mereka percaya bahwa kalau nikah itu Allah gampangkan rezekinya. Betul. Dan bukan 1-2 orang, seluruh dunia ini merasakan barokahnya nikah. Memang sering orang mengatakan bahwa tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga itu tahun paling sulit untuk di dalam pernikahan. Tapi nanti kalau tahun-tahun selanjutnya ada yang Allah Ta'ala memberi rezeki yang dimana mempermudah kita di dalam hidup pernikahan itu. Wallahu muwaffiqul amin la rabba ghairu. Allah adalah yang penolong dan yang memberi taufik, tidak ada Tuhan selainnya. Yang sedikit ini mudah-mudahan manfaat dan mudah-mudahan Allah Ta'ala menjauh
menjauhkan kita dari apa-apa semua yang buruk, menjauhkan kita apa-apa semua yang tidak kita inginkan, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi kita taufik dan hidayah dan berikan ridho. Amin amin ya rabbal alamin.